Halo semua, balik lagi di YouTube channel aku, Novia Arista. Nah, kali ini aku mau buat tentang my story. Nah, my story ini aku buat sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya. Jadi, aku kali ini mau cerita tentang persalinan aku. Oke, daripada lama-lama, kita langsung aja kita ke videonya, teman-teman. Jadi, aku persalinannya itu memerlukan waktu yang sangat-sangat panjang. Selain itu, aku juga menemukan sesuatu yang benar-benar kayak gak sabar banget gitu loh. Nah, jadi aku mulai ceritanya dari aku HPL aja ya. HPL-nya itu aku tanggal 12 bulan 4 April ya 2021. Jadi aku udah mulai cuti saat itu, dan aku mulai cuti 2 minggu sebelum aku melahirkan. Aku udah mulai cuti. Nah, disuruh dokter harus banyak-banyak istirahat dan jangan kebanyakan duduk, sedangkan aku kan kerjanya di kantor nih, jadi kita itu kerjanya sebagai administrasi itu jadinya duduk ya. Nah, jadi saran suami aku suruh istirahat aja walaupun sebulan atau pokoknya 2-3 minggu mau HPL gitu, aku disuruh istirahat di rumah. Karena di rumah itu aku disuruh istirahat, sering-sering jongkok, sering-sering ngepel, terus pokoknya sering olahraga lah, tapi tidak yang berat gitu. Nah, singkat cerita, teman-teman, aku tuh ke kota karena di tempat aku tuh nggak ada rumah sakit besar gitu. Aku ke kotanya, kebetulan di sana ada tante sama om aku, atau bisa juga disebut kayak adik kandungnya bapak aku. Jadi aku menunggu persalinan aku di rumah mereka. Apalagi mereka emang benar-benar antusias banget. Mereka suruh juga aku untuk istirahat di sana dan melahirkan di sana. Jadi kemarin itu tuh kayak tarik ulur gitu loh, maunya di tempat kerja aku aja melahirkannya, terus maunya di kota yang lainnya, terus sekarang maunya di kota yang ini gitu. Itu sih bukan kemauan aku ya, tapi karena perkembangan bayi aku itu, perkembangannya dia itu sehat, tapi posisinya itu sungsang teman-teman. Jadi di bulan yang ke-7 itu dia udah di bawah, udah muter, tapi nggak tahu kenapa dia pas mau 9 bulan gitu dia malah masih di atas gitu, kepalanya masih belum muter untuk ke jalan lahirnya. Sedangkan untuk persalinan normal itu kan syaratnya harus kepala bayinya itu di bawah baru bisa memenuhi untuk persalinan normal. Aku periksa sana sini, USG juga udah berapa kali ya. Mungkin orang bilang ya untuk USG itu nggak usah berapa kali gitu loh. Kadang tuh zaman dulu juga nggak ada ya namanya USG. Mereka cuma sama bidan gitu. Kalau itu kan dulu, kalau sekarang kan teknologinya juga kan semakin banyak gitu, semakin tinggi, semakin canggih lah ya. Aku sih nggak dengerin yang masalah kayak gitu ya. It's okay lah mereka ngomong seperti itu. Tapi kan ini anak-anak aku gitu loh. Ini anak pertama aku yang udah 2 tahun aku tunggu-tunggu sama suami aku dan juga keluarga aku. Nah, kalau kalian penasaran cerita perjuangan aku, kalian bisa tonton ya. Di sini aku akan kasih linknya. Kalian tonton, oke? Kata dokternya, dokter kandungannya bilang ini kita tunggu lagi seminggu ya, karena kita mau lihat perubahannya, apakah dia mau mutar atau tidak. Tapi kalau tidak mau mutar, terpaksa ibu harus sesar. Jadi kalau aku sih ya, sesar ataupun normal itu sih nggak masalah buat aku, karena sama-sama aja sih perjuangannya itu, sama-sama ada pengorbanannya. Nggak mungkin seorang ibu tuh persalinannya itu nggak ada pengorbanannya. No teman-teman, kalian tidak usah mendengar yang sesar itu tuh enak loh, kalian sesar aja. Si ibu itu tuh sesar tuh biar itu nggak robek, biar makin rapat. Aduh teman-teman, semua itu tuh ada banyak banget, detik-detik persalinan tuh ada banget pokoknya yang masuk keluar telinga saat itu. Tapi aku selalu berdoa terus, selalu berusaha terus. Pokoknya semua saran dokter itu aku jalani, yang jongkok lah, yang ngepel lah, semuanya aku jalani. Yang harus istirahat duluan lah, semua aku jalani gitu loh. Jadi pada akhirnya tetap juga ke sesar. Awalnya sih aku nggak mau sesar gitu, karena kan ya kalian tahu sendiri lah ya kalau sesar itu memerlukan biaya. Tapi kan kalau ada BPJS oke lah ya. Nah, kalau menurut aku sih kalau sesar itu, kalau menurut hati aku
aku udah nggak bisa normal nih gitu, nggak bisa persalinan normal nih karena emang posisi bayi aku tuh sungsang, jadi nggak bisa apa-apa gitu. Aku udah tawar menawar sama dokter aku, dokter kandungannya yang menangani aku, dia bilang nggak bisa bu, maaf karena ini sungsang, kalau kita paksakan juga itu bakalan berbahaya bagi bayi ibu gitu. Ya udah dong, otomatis aku berpikir ya sudahlah, yang penting bayinya sehat dan selamat. Masalah aku sesar atau gimana gitu, ya udah itu yang nomor 2, yang penting bayinya sehat selamat, pokoknya keluar itu udah aman gitu loh. Jadi saat itu tanggal 10 pas hari Minggu, pas hari Sabtu ya, hari Sabtu hari 10 April 2021 itu aku sorenya USG lagi tuh, disuruh dokternya USG lagi kan pas minggu gitu. Nah setelah USG itu ternyata posisinya si bayi aku masih sungsang teman-teman. Nah jadi udahlah, mau gimana lagi, jadinya aku melakukan persalinan sesar. Nah jadi setelah itu kata dokter, kita langsung aja ya, kita tanganin aja ya, langsung masuk aja sore ini ke rumah sakit. Jadi langsung aja nanti hari Minggu jam 11 tanggal 11 itu kita akan melakukan operasinya. Jadi setidaknya masih siap-siap lah ya untuk persalinan aku. Nah jadi singkat ceritanya aku udah masuk nih di rumah sakit. Nah aku udah pamitan juga sama keluarga aku, udah mohon doa pokoknya. Nah sampai jam 10 malam, sampai jam 10 apa jam 11 gitu, aku juga udah lupa, atau jam 12 gitu, jam 12 malam gitu aku udah disuruh puasa. Jadi aku udah masuk ke rumah sakit dan tentunya aku waktu itu rekomendasiin keluarga aku pakai BPJS. Nah jadi aku di rumah sakit bla 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 ya. Jadi saat itu aku dilayani dengan baik, terus ruangannya juga bagus, bersih. Terus kebetulan pasiennya itu cuma aku gitu loh, sampai aku tuh ngerasa ada orang nggak ya, ada pasien lain nggak ya, semoga aja nggak ada. Jadi kan biar keluarganya tuh enak juga ngumpul di situ, nginep di situ buat nungguin aku bersalin. Ya puasa, sebelum puasa itu aku langsung makan kalau nggak salah sih sop gitu, dibawakan suami aku. Nah saat itu aku di rumah sakit ditemenin sama suami aku dan juga orang tua aku, bapak mama aku ya. Nah saat itu juga kami menunggu sambil berdoa demi kelancaran persalinan aku melalui sesar. Nah jadi sampai jam 10 pagi itu baru dipasang infusnya, dan aku tuh udah mulai kehausan banget karena kan puasa kan, jadi nggak ada yang bisa masuk, air putih juga nggak masuk. Sampai jam 12 malam itu aja yang masuk ke dalam perut aku. Udah dipasang infus, udah jam 10 udah masuk ruang operasi. Nah setelah itu tuh di ruang operasi aku kayak ditanya-tanyain gitu, anak yang keberapa bu, bayinya sungsang ya. Udah aku jawab sesuai ya kenyataannya gitu loh. Ya sungsang dok. Oke, kita melakukan persalinan sesar ya. Nah pertama-tama itu aku disuntik di tulang belakang aku ya, aku nggak tahu itu namanya apa, yang pastinya itu suntik anestesi. Nah jadi suntik anestesi itu pertama kali bilang dokter napas yang dalam, setelah itu tahan lalu keluarkan. Nah setelah itu aku nggak ngerasa sakit apa-apa lagi teman-teman, jadi ngerasa kayak digigit semut kayak suntik biasa gitu aja. Nah setelah itu mereka menyuruh aku untuk menggerakkan kaki aku. Nah gerakin kaki aku tuh kayak kebas-kebas gitu, kayak nggak kerasa punya kaki gitu loh. Kakinya tuh kayak aku angkat tapi tuh kayak digerakin tuh nggak bisa gitu loh teman-teman. Itu kayak udah mati rasa lah ya. Kaki aku tuh digerakin tuh kayak kaki-kaki boneka gitu. Nah jadi setelah itu aku disuruh berbaring setelah udah merasakan kayak mati rasa gitu kakinya ya. Setelah itu aku disuruh berbaring, terus mereka berdoa semuanya, si tenaga medis semuanya itu berdoa. Di situ ada dokter kandungan, perawatnya. Nah jadi aku rebahan ya, udah rebahan, si infusnya masih dipasang. Terus aku tuh ngerasa kayak sesak napas gitu. Nah
tegang dikit juga, nervous juga. Tapi sebelum itu aku juga berdoa agar semuanya itu lancar, selamat dua-duanya, ibu dan bayinya. Nah setelah itu aku tuh langsung ngomong aja sama dokternya, bilang, "Dok, kenapa ya aku kok kayak nggak bisa napas, kayak susah napasnya." Baru aku dipasangin oksigen. Sebenarnya itu tuh juga sebenarnya akan dipasang oksigen, tapi karena aku udah nggak kuat lagi, jadi aku langsung ngomong aja daripada aku metong kan di situ kan ya. Jadi harus jujur lah, di ruang operasi itu jangan sampai kalian tuh kayak takut-takut gitu untuk bertanya ataupun berbicara apa yang kalian rasakan gitu. Nggak boleh banget ya, kalian harus jujur saat itu. Nah jadi setelah itu mereka bilang kita mulai ya. Jadi dan mereka mulai, mereka udah belah perut aku. Itu ada lampu tuh kan, lampu operasi di atas aku itu kalau aku lihat di sana kan pasti mantul tuh. Jadi aku lihat sendiri perut aku diapain gitu, tapi aku nggak berani teman-teman, sampai habis itu aku nggak berani lihat. Aku cuma sendiri udah gitu aja. Setelah itu aku berdoa terus sama Maria sama Bapak kami, pokoknya itu terus aku berdoanya sampai akhirnya aku nggak sempat tidur sih, aku nggak bisa tidur saat itu. Pokoknya aku bangun sampai operasi itu selesai. Dan setelah lama kemudian aku mendengar tangisan si baby aku, dan akhirnya aku tuh sampai benar-benar terima kasih Tuhan udah. Nah setelah itu akhirnya ya bayi aku dibawa untuk dimandikan, dan akhirnya aku mendengar tangisnya itu nangis terus ya, namanya bayi baru keluar ya, nangis terus. Nah kenceng banget nangisnya. Nah kata dokternya, bagus ya ini nangis, dianya nangisnya keras gitu, bagus. Nah berarti sehat itu. Setelah itu tuh sudah dijahit itu, pokoknya udah selesai gitu loh operasinya. Leganya dalam hati aku, ternyata nggak terasa apa-apa ya gitu loh. Maksudnya aku ngerasa segini enaknya ya persalinan sesar, wah enak banget. Paling cuma tegang aja gitu, cuma takut aja. Ternyata di ruang operasi itu seru loh gitu loh. Jadi singkat cerita aku udah selesai dioperasi dan aku ditanyain sakit enggak, karena kan masih ada obat biusnya gitu loh. Jadi udah selesai dibersihkan semuanya, aku keluar, suami aku di ruang tunggu operasi karena nggak boleh masuk ya. Nah aku melihat itu suami aku tuh kayak udah lega gitu, karena bayi aku kan tadi keluar dari ruang operasi, jadi suami aku otomatis lihat. Nah setelah itu aku dibawakan sama susternya itu bayi aku untuk IMD, dan ternyata aku lihat bayi aku itu punya tanda lahir teman-teman. Tanda lahirnya itu di hidung, dan itu juga ngikut genetik bapaknya juga punya tanda di hidungnya, yaitu sebelah kiri, kalau bapaknya sebelah kanan. Jadi kayak nyambung gitu loh. Tapi anakku tuh kayak agak besaran dikit, tapi bapaknya tuh yang kecil. Jadi aku benar-benar terharu banget, air mata aku tuh sampai netes banget. Jadi aku benar-benar nggak tahu kok sekarang aku udah bisa jadi ibu, aku udah melahirkan walaupun dengan persalinan sesar. Jadi singkat ceritanya aku udah dikeluarkan dari ruang operasi sama bayi aku. Nah bayi aku tuh di tempat tidur yang berbeda ya dari aku, nggak aku gendong gitu. Nah mereka tuh dengan senang hati, dengan gembira banget, terutama orang tua aku, terus keluarga aku, tante om aku tuh melihat aku keluar dari operasi sama sehat, sama-sama bayi aku tuh kayak senang, girang banget gitu. Jadi mereka tuh lihat anak aku, benar-benar itu tuh luar biasa, karena si baby ini itu anak pertama dan cucu pertama dari keluarga besar sebelah aku ya. Dan ini tuh baby aku tuh perempuan di keluarganya suami aku tuh yang perempuan baru si baby aku, jadinya makanya kayak ini ditunggu-tunggu banget gitu loh. Jadi saat itu udah beres-beres semuanya, bersih, udah terus 3 hari. Jadi kata dokternya istirahat dulu, nanti kalau nggak salah 4 jam gitu biusnya akan hilang. Disitu akan terasa sangat sakit banget. Dan dan benar-benar aku merasakan sakitnya setelah bius itu hilang, teman-teman. Kok gini? Aku hilangkan dalam hati aku, kok gini? Tadi kan nggak kayak gini rasanya. Kok rasanya
baru sekarang gitu loh. Jadi setelah itu aku ya pasrah aja, namanya juga kan ngerasain persalinan itu kan nggak ada yang nggak sakit ya, nggak ada pengorbanannya, baik operasi sesar maupun yang normal, semuanya tuh ada pengorbanannya masing-masing. Dan persalinan di ibu-ibu sedunia ini tuh semuanya tuh banyak melalui proses yang berbeda-beda. Jadi setelah aku biusnya udah hilang gitu, ngerasainnya kayak luka disiram air cuka ataupun air jeruk nipis gitu, perih banget guys, luar biasa. Tapi setiap operasi aku tuh kayak nyit kayak gitu, kayak perih gitu, aku ngeliat ke wajah anak aku, udahlah tahan aja, karena ada putri kecil yang udah keluar, yang udah kamu juangkan selama ini, selama 9 bulan, dan akhirnya udah keluar nih si babynya, kamu harus kuat. Itu aja terus di pikiran aku, dan akhirnya memang benar-benar nyata sih mengurangi rasa sakit, karena dia adalah obat. Baby kita adalah obat dari sakit apapun itu. Nah, jadi aku mau buang air kecil itu kan ada kateter tuh. Nah, itu dipasang, terus nggak lama kemudian itu aku disuruh kayak belajar miring kiri sama miring kanan. Yang itu mantul, dahsyat rasanya. Susah pokoknya diceritakan tuh susah banget, cerita kesakitan itu tuh susah banget teman-teman. Mungkin untuk kalian yang nonton yang perempuan, mungkin kalian bisa ngerasain, walaupun kalian nanti normal, nanti ngerasain rasa sakitnya sama, walaupun bukan di perut. Dan kalian yang misalnya yang cowok yang nonton ini, kalian harus benar-benar menghargai seorang wanita, karena mereka itu sangat memperjuangkan, berkorban demi anak kalian berdua gitu loh, yang udah berkeluarga dan yang mau calon keluarga gitu. Suami aku tuh bilang, kamu tuh harus dituntun gitu kan. Udah, aku tuh kayak ngerasa gak enak aja gitu, ternyata itu suami aku sendiri gitu loh teman-teman. Kayak gimana ya, kamu gak jorok apa nemenin aku buang air besar, bau loh, kotor loh, kayak gitu. Dan saat itu juga kan aku belum dibersihin. Nah, jadi saat itu kateternya itu udah dilepas tuh teman-teman, kateternya udah dilepas, dan aku benar-benar mau rasain maunya kencingnya gitu, kayak ngerasa udah nggak tahan lagi gitu loh. Tapi otomatis tuh kayak ya langsung keluar gitu aja gitu loh, buang air kecilnya tuh. Tapi tuh kayak rembesnya tuh banyak banget, ternyata darah kotornya keluar gitu loh teman-teman. Ibaratnya tuh kayak 40 hari ya, darah kotor gitu tuh kayak keluar dulu semua gitu loh. Nah, setelah itu darah kotornya keluar, suami aku benar-benar yang ngebersihin semuanya, karena nggak mungkin kan aku suruh orang tua aku, sedangkan di situ ada suami aku, dan dia memang gercep banget untuk ngebantu aku buat bersihin darah kotor aku, terus menggantikan pakaian aku, pokoknya semuanya dia. Tapi untuk urusan yang baik, untuk orang tua aku, seperti mama aku yang untuk ngecek-ngecek tubuhnya, karena aku belum bisa untuk bergerak gendong anak aku, nyusuin pun harus dibaringkan di samping aku. Itu aja teman-teman. Jadi kayak ceritanya aku udah bersih, semuanya udah diganti sama suami aku, dan aku udah mulai mau bergerak sana sini, udah jalan gitu. Tapi kalau kata orang tua aku ya, kalau misalnya belum kuat, kita tambah lagi aja harinya untuk dirawat. Tapi menurut aku ya udah nggak usah aja, bukan karena sayang uangnya ya teman-teman, tapi emang ngerasa diri ini kayak gimana ya, aku tuh ngerasa bener-bener kalau diri aku ya, nggak tahu kalau yang lain, kalau diri aku pengen cepet pulang, aku pengen cepet kumpul keluarga aku, mau nunjukin baby aku loh, ini aku udah ngelahirin si baby aku, ini loh anak aku gitu loh. Tapi ya pada saat itu emang di ACC udah, kalau emang udah bisa jalan, udah disuruh pulang gitu. Anak aku juga di sana dikontrol sama dokter anak. Aku waktu itu sampai teriak di ruang rumah sakit, di kamar aku untuk
untungnya nggak ada orang ya, nggak ada pasien lain. Jadi saat itu aku setelah suntikan obat gitu ya, nggak tahu obat apa namanya, yang pastinya pereda rasa sakit. Nah saat itu aku habis dari kamar mandi. Nah di situ bangun, setelah itu kok kayak gemetaran, kayak menggigil gitu badan aku. Setelah itu ada adik aku yang kebetulan ada adik aku yang apoteker, dan calonnya si adik aku itu perawat. Nah tapi bukan di rumah sakit tersebut mereka kerja. Nah otomatis kami nanya dong, ini kenapa? Kebetulan ada temannya juga kan yang kerja di rumah sakit tersebut. Jadi ini kenapa kok menggigil setelah disuntikan ini? Nah jadi pada bingung nih, pada ini nih, pada khawatir kan, oh, ini kenapa kok menggigil gitu loh. Nah saat itu aku sampai nangis, aduh aku tuh udah bilang dari kemarin, kenapa nggak carikan obat Cina biar cepet kering mukanya, biar nggak sakit kayak gini. Aku bilang gitu sampai teriak, kalian tuh nggak ngerasain apa yang aku rasa. Aku sampai ngomong seperti itu teman-teman. Dan aku tuh nggak mikir itu tuh ada dokternya, ada perawatnya, ada orang tua aku, ada suami aku, ada adik aku. Namanya sakit ya, nggak mikir lagi ada orang kan di situ, mau ada orang penting kan di situ. Namanya sakit, aku benar-benar kayak teriak gitu, histeris. Kalian tuh nggak pernah ngerasa apa yang aku rasa saat ini. Jadi saat itu tuh teman-teman, semua keluarga aku itu, khususnya mama aku, jadi nggak setuju kalau misalnya aku konsumsi obat Cina, karena memang si obat Cina itu kan untuk pasca operasi. Nah itu juga kadang kalau yang cocok bisa mengeringkan ASI, sedangkan yang cocok itu tidak mengeringkan ASI. Tapi mama aku tuh berjaga-jaga aja, takut ASI aku tuh kering kayak gitu. Jadi gak usah aja lah, nanti pasti sembuh aja dengan ya obat-obat alami gitu. Dan adik aku juga menanyakan ke dokter kandungan aku yang menangani aku, boleh kasih dok kakak aku ini konsumsi obat Cina gitu. Kata dokternya jangan, karena itu akan mempengaruhi ASI, dan lebih baik minum obat yang alami aja, seperti obat haruan, susu langsung ikan haruannya juga, itu obat ikan haruan gitu. Kan ada udah banyak di apotek sekarang ya. Yang namanya baru pertama kali ya, apalagi malah persalinan sesar. Nah, jadi tidak ada pengalaman sedikit pun dari keluarga aku tuh, nggak ada yang sesar, dari keluarga suami juga nggak ada yang sesar, normal semua. Jadi aku tuh kayak membuka pengalaman pertama untuk persalinan sesar gitu loh teman-teman di keluarga aku. Itu pulang ke rumah tante aku, dan di situ juga kami nginep di keluarga yang satunya lagi karena dekat dengan rumah sakit, dan kita harus juga kontrol, aku juga harus kontrol, bayi aku juga harus kontrol. Nah jadi saat kontrol itu teman-teman, akhirnya kami mendapatkan ujian baru lagi. Itu ujiannya di part 2. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton my story aku kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen di bawah ini apa aja yang harus aku ceritakan melalui my story, pengalaman pribadi aku. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian melalui media sosial yang kalian punya. Oke teman-teman, sampai jumpa.